Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan video kami kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Irmayanti Rahim, Reski Ramdayani Hasbi, dan Herlina akan membawakan materi tentang komponen-komponen dan model-model pengembangan kurikulum. Komponen-komponen dan model-model pengembangan kurikulum. Komponen-komponen pengembangan kurikulum merujuk pada fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yang menjadi alat mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum mempunyai komponen-komponen penunjang yang saling mendukung satu sama lain. Komponen-komponen itu antara lain adalah komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Merumuskan tujuan kurikulum sebenarnya sangat tergantung dari teori dan filsafat pendidikan serta model kurikulum yang dianut masyarakat. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi mulai dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN, yang kedua, tujuan institusional atau TI, yang ketiga, tujuan kurikuler, dan yang keempat, tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Fuaduddin mengemukakan beberapa kriteria yang digunakan untuk menyusun materi kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, kesinambungan, yang kedua berurutan, yang ketiga keterpaduan, dan yang keempat keluasan atau kelenturan. Komponen strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan pada umumnya bersifat penyajian atau ekspositorik secara massal seperti ceramah atau seminar. Selain itu, pembelajaran cenderung lebih bersifat tekstual. Komponen evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau untuk evaluasi yang digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Fungsi evaluasi ada dua, yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Evaluasi dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Dan yang kedua, non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Model-model pengembangan kurikulum. 1. Model pengembangan kurikulum dari Ralph Taylor. Ralph Taylor adalah seorang ahli pendidikan Amerika Serikat. Ia banyak mengkaji tentang evaluasi dan penilaian pendidikan. Menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum yang meliputi
A. Menentukan tujuan pendidikan. B. Menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. C. Menentukan organisasi pengalaman belajar. D. Menentukan evaluasi pembelajaran. Kedua, pengembangan kurikulum dari Hilda Tabak. Model Tabak lebih menitik beratkan pada bagian mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Adapun beberapa model-modelnya yaitu A. Menghasilkan unit-unit percobaan atau pilot unit melalui langkah-langkah. Pertama, mendiagnosis kebutuhan. Kedua, memformulasikan tujuan. Ketiga, memilih isi. 4. Mengorganisasikan isi. 5. Memilih pengalaman belajar. 6. Mengorganisasikan pengalaman belajar. 7. Menentukan alat evaluasi serta prosedur yang harus dilakukan siswa. Dan yang terakhir, menguji keseimbangan isi kurikulum. Model yang selanjutnya, B. Menguji coba unit eksperimen untuk memperoleh data dalam rangka menemukan validitas dan kelayakan penggunaannya. C. Merevisi dan mengonsolidasikan unit-unit eksperimen berdasarkan data yang diperoleh dalam uji coba. D. Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang terakhir, implementasi dan diseminasi kurikulum yang telah diuji. Model yang ketiga yaitu model pengembangan kurikulum dari Oliva. Menurut Oliva, suatu model kurikulum harus bersifat sederhana, komprehensif, dan sistematik. Langkah yang dikembangkan dalam kurikulum model ini terdiri atas 12 komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Menurut Oliva, model yang dikembangkannya ini dapat digunakan dalam 3 dimensi, yaitu pertama, bisa digunakan untuk menyempurnakan kurikulum sekolah dalam bidang-bidang khusus seperti bidang studi tertentu di sekolah, baik dalam tataran perencanaan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran. Kedua, bisa digunakan untuk membuat keputusan dalam merancang satu program kurikulum. Dan yang ketiga, bisa digunakan dalam mengembangkan program pembelajaran secara lebih khusus. 4. Model pengembangan kurikulum dari Beauchamp. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beauchamp, seorang ahli kurikulum. Beauchamp mengemukakan 5 hal di dalam pengembangan suatu kurikulum. Yang pertama, konsep kurikulum. Kedua, penentuan kurikulum. Ketiga, pengembangan kurikulum. 4. Desain kurikulum. Dan yang terakhir, implementasi dan evaluasi kurikulum. 5. Model pengembangan kurikulum dari Weller. Menurut Weller, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Proses pengembangan kurikulum terjadi secara terus-menerus. Weller berpendapat proses pengembangan kurikulum terdiri dari 5 fase. Setiap fase merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berturut-turut. Artinya, kita tidak dapat menyelesaikan tahapan kedua manakala tahapan pertama belum terselesaikan. Namun demikian, manakala setiap tahapan sudah selesai dikerjakan, kita akan kembali ke tahap awal. Demikian proses pengembangan sebuah kurikulum berlangsung tanpa ujung. Keenam, model pengembangan kurikulum dari Nichols. Dalam bukunya Developing a Curriculum, a Practical Guide 1978, Howard Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model pengembangan kurikulum Nichols menggunakan pendekatan siklus seperti model Weller. Model Nichols digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Model yang terakhir, yang ketujuh, model pengembangan kurikulum dari Skillback. Menurut Skillback, model pengembangan kurikulum yang ia namakan model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah atau school-based curriculum
Curriculum Development. Skillbed menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Agar proses pengembangan berjalan dengan baik, maka setiap pengembangan termasuk guru perlu memahami ilmu elemen pokok yang dimulai dari menganalisis situasi sampai pada melakukan penilaian. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai komponen-komponen dan model-model pengembangan kurikulum. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.